Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Zara dengan NIM 246500099. Jadi, saya akan menjelaskan atau mengereview kembali terkait mikrokontroler yang telah diberikan. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Pertama, kita masuk di pengantar mikrokontroler atau bisa disebut silabus. Pengertian mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau Integrated Circuit dan dirancang untuk melakukan tugas dan aplikasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor seperti CPU, memori RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Lalu di slide berikutnya, dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikenalkan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Lalu di slide berikutnya, penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk dan desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut ini diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Ini contoh bentuk mikrokontroler. Pun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU juga bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya dekode, lalu akhirannya dieksekusi execute. CPU juga menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU yaitu mengambil dan mengkode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode dalam CPU tersebut. Kedua, memori atau bisa disebut penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini juga digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau bisa disebut source kode program. Lalu yang ketiga, port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input ataupun output lainnya ke mikrokontroler. Lalu yang keempat, port serial atau bisa disebut dengan serial port. Serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan peripheral lainnya seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung atau bisa disebut time dan counter. Time dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer atau counter pengatur waktu dan penghitung, bisa disebut counter dan timer. Menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan hitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Lalu yang keenam, analog to digital converter atau pengonversi analog digital ke digital atau bisa disebut dengan ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog atau bisa disebut misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital
Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi disebut seperti layar digital pada perangkat pengukurannya. Lalu yang ketujuh, Digital to Analog Converter atau disingkat dengan DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC dan DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengandalkan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Yang ke-8, kontrol interupsi atau bisa disebut interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt juga dapat berupa eksternal diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman. Lalu contoh yang ke-9, blok fungsi khusus atau special functioning block. Penjelasannya, beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Masuk di keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler adalah yang pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dalam pemeliharaan sistem. Yang keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Yang kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input or output tambahan. Dan yang ketujuh, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Lalu pindah di slide ke berikutnya. Kekurangan dari mikrokontroler adalah mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Dan yang keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Lalu masuk di tren dan interface mikrokontroler dan robotika. Ini beberapa tren industri elektronika dengan TI. Ini 10 tren industri elektronika dengan TI. Lalu pindah di slide berikutnya. Programmer memiliki salah satu subkompetensi yaitu programmer embedded. Orang-orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Kompetensi nasional. Developer aplikasi embedded dan kontrol atau sistem kontrol robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Lalu masuk di pengusaha aplikasi elektronika atau peluang besar. Dalam sistem minimum, kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Peneliti aplikasi embedded dan kontrol, ada robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless application, dan lain-lain. Lalu masuk di engineer or teknik profesional. Menggunakan software atau Visual Basic, Net, C++, Visual C, Java, Assembly, dan lain-lain. Peluang karir di bidang TI berbasis elektronika. Software, ada yang pertama assembly plus C or C++ or Basecamp AVR. Yang kedua pemrograman dan interface mikrokontroler. Yang ketiga Visual Basic Net 2005. Yang keempat Visual C Net 2005 atau Borland Delphi. Yang kelima Java J2SE, J2EE, dan J2ME. Yang keenam SQL Server or Oracle 10G dan MySQL. Lalu masuk di hardware. Pertama, pemrograman dan interfacing.
mikrokontroler dan PLC. Lalu kedua, teknologi GSM dan CDMA. Sukses menguasai elektronika, terapan, dan TI. Ini beberapa bidang elektronika saat ini. Lalu masuk di SIP, teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem karena di dalamnya umum untuk mencakup CPU, RAM, ROM, EMROM, EPROM, tidak semua, input or output serial atau paralel. Ini beberapa mikrokontroler umum. Berbagai mikrokontroler, ada mikrokontroler Atmel, PIC, Basistem, Maxim, Motorola, Renesas. Robotika, home remote system, industrial control, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player, antarmuka, PC. Aplikasi mikrokontroler yaitu pertimbangan memiliki mikrokontroler. Pertama, ketersediaan IC dan programmer. Harga, banyak pengguna di lingkungan Anda menunggu ADC atau pengubah analog digital ke digital dan fitur lainnya. Lalu terakhir, bahasa pemrograman atau assembly or C or BASIC. Mikrokontroler AVR Atmega 8538 ini merupakan salah satu keluarga AVR 8 bit RISC dengan arsitektur Harvard, memisahkan bus untuk instruktur dan data. Fungsi utamanya yaitu memori, jumlah pin, kecepatan, perangkat peripheral. Ini beberapa isi dari arsitektur CPU AVR. Lalu masuk di perbandingan mikrokontroler Atmel. Ada arsitektur, clock speed, memory flash, RAM, EPROM, jumlah input or output pin, komunikasi, fitur khusus, konsumsi daya, bahasa pemrograman, komunitas dan dukungan, aplikasi umum. Ini beberapa perbandingan mikrokontroler. Ada AVR, ada PIC, RM, ada BUS dan ESP32. Lalu masuk di studi kasus. Ada sistem monitoring suhu dan kelembaban. Deskripsinya mengukur suhu dan kelembaban dengan sensor data dapat dipantau melalui aplikasi desktop dan mobil. Adapun mikrokontrolernya SP32 atau Arduino. Antarmukanya Wi-Fi, Bluetooth, atau iOS. Software pemantauannya Visual Studio atau Blink. Unggulannya kompak, hemat daya. Yang kedua Smart Home Automation. Sistem kontrol perangkat rumah pintar, lampu, kipas, pintu dan lain-lain dengan aplikasi iOS. Lalu ESP8266, Raspberry Pi atau Pi Pico, Wi-Fi, Node, Red, Blink, Visual Studio terhubung iOS biaya rendah. Lalu yang ketiga, sistem pemantau energi listrik, memantau konsumsi energi dan menampilkan data secara real time. Lalu STM32 atau ESP32, Wi-Fi, USB, Visual Studio atau Grafana, hemat daya dan biaya kompetitif. Yang keempat, sistem keamanan pintu otomatis, sistem keamanan akses dengan RFID dan sidik jari, dan dipantau dari aplikasi. Ada Arduino Nano dan ESP32. Ada antarmukanya itu Bluetooth or USB. Lalu Visual Studio Custom Dashboard. Keunggulannya ukuran kecil, mudah diimplementasikan. Yang kelima, sistem monitoring kesehatan, mengukur denyut jantung dan oksigen darah. Data dapat dikirim melalui Bluetooth, STM32 or Arduino Nano, BLE, Bluetooth LE atau iOS, Visual Studio Blink, daya rendah, kompak.
Sistem pengendali robotik mengendalikan robot melalui aplikasi PC atau IoT, Arduino Mega or ESP32, USB, Wi-Fi, Visual Studio or iOS. Kecil dari hemat daya. Sistem penyiraman otomatis mengendalikan penyiraman tanaman otomatis berdasarkan sensor kelembaban, ESP32 or Arduino Nano, Wi-Fi, Blink or Visual Studio. Keunggulannya hemat daya, harga kompetitif. Lalu ini masuk di Minisys microcontroller per 3. Ini beberapa kali bahas. Pengubahan analog ke digital juga masuk. Ini beberapa contoh beberapa gambarnya. Dasar kendalinya, kendali bus, yaitu dasar kontrolnya config port D input, config port D output, DIM A, ACE, gate. Ini beberapa DO-nya. Operasi pulsa juga termasuk. Ini beberapa isinya, ini beberapa fungsinya. Ini gambar yang ada di display LCD. Ini juga gambarnya. Merupakan desain robot sederhana. Ini merupakan desain robot. Ini merupakan implementasi AVR pada robot. Penerapan pada robot. Sistem minimum program menerima input ditampilkan ke LGI. Dasar pemrograman. Ini merupakan kompilasi. Ini juga merupakan mengisi memori mikrokontroler. Ini juga masuk di mengisi dengan file hex. Ini merupakan mikrokontroler PIC. Ini merupakan mikrokontroler PIC. Dan itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.